Terlahir dari keluarga kaya nan terpandang, Helen Pastor ialah seorang triliuner sekaligus ahli waris keluarga nomor 2 terpenting setelah keluarga kerajaan Grimaldi di Monaco. Berstatus sebagai anak serta cucu satu-satunya yang masih hidup dari pihak keluarga sang ayah bernama Gildo Pastor, Helen menjadi ahli waris tunggal kekayaan ayah dan kakeknya. Sumber kekayaan itu bermula dari kerja keras sang kakek bernama Jean Baptiste Pastor, seorang pengusaha real estate ternama di Monaco. Helen sendiri juga mempunyai bisnis real estate dengan embel-embel nama dia sendiri yaitu Helen Pastor Palancasem. Menguasai 15% bangunan apartemen di Monaco, nilai kekayaan Helen ditaksir mencapai 3,7 US dollar atau berkisar 53 triliun rupiah. Dari nilai kekayaan fantastis itulah yang membuat Helen menyandang gelar wanita terkaya di Monaco. Sementara bicara sisi kehidupan pernikahan Helen, diketahui ia pernah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahan pertama Helen dikaruniai seorang putri bernama Sylvia Pastor, sedangkan dari pernikahan kedua, Helen dikaruniai seorang putra bernama Gildo Palanca Pastor. Meski memiliki banyak koneksi di Monaco maupun mancanegara, Helen bukanlah tipikal orang yang suka keramaian. Ia lebih nyaman menghabiskan waktu di apartemen mewah bersama anak-anak dan anjing kesayangannya yang diberi nama Belle. Jadi tak heran Helen hampir tidak pernah terlihat di acara-acara penting Monaco. Melihat dari kepribadian Helen yang tertutup, sangat tidak memungkinkan kalau ia punya banyak musuh. Akan tetapi pada tanggal 6 Mei tahun 2014, Helen beserta supir pribadinya diberondong timah panas oleh orang asing, hingga tak berapa lama mereka berdua pun tewas. Lantas, kira-kira siapa pelakunya? Lalu apa motif pelaku menghabisi nyawa wanita triliuner Monaco itu? Berikut kisah selengkapnya. Beberapa tahun terakhir sejak tahun 2012 menjadi tahun-tahun tersedih bagi Helen. Bayangkan saja, pada tahun 2012 putrinya Sylvia Pastor didiagnosis menderita kanker payudara. Kemudian di tahun 2014, adik kandung Helen bernama Michael Pastor menyusul kepergian kakak tertuanya Victor Pastor yang meninggal akibat penyakit kanker. Inilah mengapa ia menjadi satu-satunya pewaris tunggal sebab 2 saudara kandung Helen telah tiada. Kesedihan yang ia rasakan tidak terhenti di situ. Masih di tahun yang sama, putra bungsunya Gildo Palanca Pastor sudah 4 bulan terakhir berada di rumah sakit dalam kondisi terbaring kaku serta lumpuh akibat penyakit stroke. Demi merawat putranya itu, setiap hari Helen rela bolak-balik melakukan perjalanan selama 45 menit dari apartemen ke rumah sakit tempat Gildo dirawat. Meskipun terkesan bernasib malang, hari itu pada tanggal 6 Mei tahun 2014, Helen menerima kabar baik dari pihak rumah sakit. Keadaan Gildo mulai membaik dan diperbolehkan pulang beberapa hari ke depan. Mendapati berita tersebut, Helen tentu merasa sangat senang. Dia tidak sabar ingin menjenguk Gildo lagi di rumah sakit Larsit yang berada di kota Nice, Perancis. Oleh sebab itu, sore harinya Helen berangkat menuju rumah sakit dengan diantar supir pribadi bernama Muhammad Darwich berusia 64 tahun. Sesampainya di sana, hanya beberapa jam saja ia menemani Gildo di kamar inap. Sekitar pukul 7 malam Helen sudah bersiap-siap kembali ke apartemen. Ia berjalan keluar gedung menuju ke area depan rumah sakit, lalu memasuki mobil Lancia Voyager hitam miliknya yang sedari tadi telah menunggu. Helen duduk di bagian kursi penumpang depan, sedangkan anjing kesayangannya Belle yang selalu diajak kemana-mana duduk di bagian kursi penumpang paling belakang. Dengan kecepatan rendah si supir Muhammad mulai mengemudikan mobil merangsek masuk ke tengah-tengah kemacetan jalan yang dipenuhi pengendara lain juga para pejalan kaki. Namun tak disangka-sangka, di antara kerumunan pejalan kaki itu, rupanya ada seseorang yang sedang mengintai mobil Helen.
Kemacetan jalan depan rumah sakit itu diakibatkan oleh antrian mobil yang baru saja keluar parkiran. Tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut, seseorang yang sedari tadi mengawasi mobil Helen bergegas mendekati. Kemudian tangannya bergerak cepat menarik pelatuk senpi berkali-kali ke arah kursi penumpang depan melalui kaca. Seketika itu pula kaca mobil pecah diikuti darah target menyembur kemana-mana. Supir Helen mendadak tak sadarkan diri dalam keadaan kaki masih menginjak pedal gas. Alhasil mobil tidak terkendali menabrak mobil yang ada di depannya. Saat terjadi kericuhan ini, perlahan si penembak menyelinap pergi menjauhi kerumunan. Sedangkan Helen dan Muhammad tidak sadarkan diri dalam kondisi tertembak di bagian wajah, leher, dada, serta perut. Beruntung lokasi TKP dekat dengan rumah sakit. Jadi, tidak butuh waktu lama, Helen beserta supirnya dilarikan ke UGD agar segera ditangani oleh petugas medis. Walau menderita banyak luka tembak, ajaibnya Helen dan Muhammad masih hidup meski kondisi mereka kritis. Namun 4 hari setelah menjalani perawatan intensif, keadaan Muhammad memburuk lalu meninggal dunia. Sementara Helen masih bertahan hidup, menjadi satu-satunya korban sekaligus saksi kunci. Menurut pernyataan dokter yang merawat, tubuh Helen dikatakan cepat pulih sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan dalam keadaan sakit, Helen mampu memberikan kesaksiannya kepada pihak kepolisian. Tapi malang, 15 hari usai terjadi insiden penembakan, pada tanggal 21 Mei tahun 2014, Helen menutup usia menyusul kepergian Muhammad. Berita kematian Helen itu menggemparkan Monaco yang digadang-gadang sebagai salah satu kota teraman di dunia. Banyak sekali spekulasi-spekulasi penyebab penembakan Helen bermunculan di kalangan masyarakat, seperti dugaan terlibat geng mafia, persaingan bisnis, hingga konflik perebutan harta. Dikarenakan letak rumah sakit yang menjadi lokasi penembakan Helen masih berada di pinggiran sebelah selatan negara Prancis, maka dari itulah polisi Prancis bertanggung jawab menyelidiki kasus tersebut. Melalui informasi terkumpul, polisi berhasil mengantongi ciri-ciri fisik pelaku yang didapat dari penjelasan supir Helen sebelum meninggal. Berdasarkan informasi itu, polisi lantas mencari tahu pelaku lewat rekaman CCTV di area kejadian dengan mencocokkan deskripsi fisik pelaku yang dilontarkan oleh Muhammad. Lalu dari hasil pemeriksaan mereka berhasil mengidentifikasi 2 orang pelaku penembakan, yaitu Alher Hamadi dan Samin Said Ahmed. Dalam rekaman CCTV, kedua pria asal kepulauan Maroko Afrika itu terekam keluar dari taksi yang berbeda, memakai topi baseball tanpa mengenakan topeng sehingga terlihat jelas wajah mereka. Setelah menuruni taksi, keduanya terlihat nongkrong di seberang rumah sakit Larsit berjaga-jaga menanti mobil Helen keluar parkiran, lalu beraksi mengeluarkan senpi ke arah target. Melalui plat nomor mobil, polisi mencari 2 orang supir taksi yang mengangkut para pelaku untuk dimintai keterangan. Menurut pernyataan mereka, sebelum turun di rumah sakit Larsit, kedua supir itu menjemput para pelaku di sebuah hotel yang berada di kota Nice, Prancis. Menerima informasi dari kedua supir taksi tersebut, polisi mendatangi hotel yang disebutkan. Sampai di sana, mereka menemukan satu barang bukti berupa botol sabun mandi yang terdapat jejak DNA pelaku. Menelusuri rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik kedua tersangka, ternyata sebelum tiba di kota Nice menggunakan kereta api, mereka sempat membeli ponsel baru di kota Marseille, tempat di mana mereka tinggal. Bahkan, usai melakukan penembakan, mereka berdua menaiki sebuah taksi lagi untuk kembali ke kota Marseille. Dari hasil pengembangan penyidikan lapangan, polisi mengetahui identitas asli kedua pelaku lewat nama yang tertera di daftar check-in hotel tempat mereka menginap. Tak butuh waktu lama, polisi sukses melacak alamat para tersangka yang kemudian berhasil tertangkap di kediaman mereka yang berada di kota Marseille. Berdasarkan catatan pesan hingga panggilan telepon di ponsel kedua pelaku yang diperiksa polisi, akhirnya terkuak siapa dalang dari insiden penembakan Helen, di mana nama putri beserta menantu Helen yakni Sylvia dan pasangannya Janowski disebut-sebut terlibat atas kasus tersebut.
Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam, alangkah baiknya kita kulik sedikit latar belakang kehidupan mereka berdua. Sylvia dan Janowski pertama kali bertemu dalam keadaan sama-sama sudah memiliki anak dari pasangan mereka sebelumnya. Mengaku sebagai lulusan Universitas Cambridge, Janowski ialah seorang imigran Polandia yang hidupnya penuh kebohongan demi mendapat perhatian. Sebelum mengenal Sylvia, Janowski hanyalah pria biasa yang bekerja di sebuah kasino terkenal di Monte Carlo. Setelah sepakat tinggal bersama tanpa ikatan resmi atau menikah pada tahun 1984, perlahan derajat Janowski terangkat. Berkat bantuan finansial serta pengaruh nama besar keluarga Sylvia, ia membangun beberapa bisnis perusahaan, menjadi pengusaha sekaligus diplomat Polandia di Monaco. Sedangkan Sylvia sendiri bekerja membantu bisnis real estate keluarga besarnya. Mengutip dari surat kabar Prancis Nice Martin, alasan mengapa Sylvia tidak menikah secara resmi dengan Janowski ialah karena Sylvia tidak berniat ingin mewariskan sebagian hartanya kepada Janowski jika kelak ia meninggal. Akan tetapi nyatanya selama 28 tahun mereka hidup bersama, Sylvia begitu mempercayai serta mencintai Janowski sampai-sampai semua keuangan bisnis hingga uang saku yang didapat dari ibunya setiap bulan sebesar $650.000 pun masuk ke dalam rekening bank bersama yang bisa diakses oleh Janowski atau Sylvia sendiri. Seakan dibutakan oleh cinta, Sylvia tidak peduli kalau Janowski suka menghambur-hamburkan uang menguras tabungan bersama yang perlahan menggerogoti kekayaan ibunya juga, yakni Helen. Uang tersebut digunakan Janowski dalam keperluan berlibur, berpesta, menyewa jet pribadi berkali-kali, hingga membeli beberapa aset berupa kapal yacht, 2 properti di London dan Swiss, serta membangun bisnis-bisnis baru, salah satunya ialah perusahaan kilang minyak Glimar yang berkantor pusat di Ontario, Kanada. Tidak hanya mengikis harta kekayaan keluarga, pria itu juga melimpahkan semua tagihan kepada pasangannya Sylvia. Lantaran dipandang sebagai bagian keluarga terhormat nomor 2 di Monaco, Janowski aktif berpartisipasi di berbagai kegiatan amal demi mencuri perhatian masyarakat juga keluarga kerajaan Monaco. Upaya tersebut membuat ia dikenal sebagai sosok dermawan yang dianugerahi penghargaan kehormatan nasional Republik Prancis, bahkan sampai ditunjuk menjadi salah satu dari 78 konsul kehormatan kerajaan perwakilan Polandia di Monaco. Padahal usut punya usut, dari awal Janowski masuk ke dalam hidup Sylvia, sang ibu Helen sangat menentang hubungan mereka. Kepada salah satu temannya, Helen pernah berterus terang menyatakan bahwa ia tidak suka dengan kehadiran Janowski di tengah-tengah keluarga besarnya. Tapi sayang, Sylvia menghiraukan pendapat ibunya itu. Ia tetap mempertahankan Janowski hingga hubungan tanpa status mereka menghasilkan seorang anak yang lahir pada tahun 1997. Kita beralih ke penyelidikan. Pasca polisi menyebut kalau kemungkinan Sylvia dan pasangannya Janowski terlibat atas kasus penembakan Helen, mereka diundang ke markas kepolisian Nice untuk menjalani pemeriksaan sekaligus dimintai keterangan. Secara intens mereka berdua diinterogasi di ruangan berbeda serta direkam. Pada awalnya, Janowski bersumpah tidak terlibat atas kasus penembakan Helen. Ia menjelaskan jika selama ini hubungannya dengan Helen baik-baik saja, tidak ada alasan bagi dia untuk menghabisi nyawa ibu dari pasangannya. Berbeda jauh dari keterangan Sylvia yang berterus terang setelah didesak oleh pihak kepolisian. Sambil menangis terisak, ia berkata kalau Janowski lah dalang dibalik kematian ibunya. Selesai menjalani proses interogasi, Sylvia dibebaskan, sedangkan Janowski ditahan sementara waktu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebab hasil dari penyelidikan polisi mengenai latar belakang Janowski, terungkap fakta mengejutkan bahwa pria itu memiliki riwayat kebohongan kepada publik perihal latar belakang pendidikannya. Setelah diselidiki lebih mendalam, ternyata Janowski bukan lulusan Universitas Cambridge, melainkan hanya lulusan sekolah menengah atas. Bahkan diketahui asal muasal pertama bertemu dengan Sylvia, Janowski mengaku-ngaku sebagai pengusaha Polandia, padahal dulu profesinya seorang satpam kasino di Monte Carlo. Semua riwayat hidup Janowski yang tersebar di kalangan masyarakat merupakan kebohongan besar yang ia ciptakan. 4 hari mendekam di tahanan, Janowski mulai angkat bicara.
Kepada pihak penyidik, ia mengaku tahu sedikit tentang rencana penembakan Helen yang disusun oleh Pascal, yaitu pelatih pribadi sekaligus teman dekat Janowski dan Sylvia. Usai menyebut nama Pascal, polisi memanggil orang yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi, tanpa menyangkal Pascal berterus terang mengakui bahwa benar dirinya terlibat merencanakan penembakan Helen yang disusun bersama Janowski demi bisa menguasai harta kekayaan keluarga Helen Pastor. Menurut pengakuan Pascal, rencana menyingkirkan Helen tersebut bermula ketika Janowski mengetahui Sylvia mengidap penyakit kanker payudara. Penyakit pasangannya itu menjadi ancaman besar bagi Janowski sebab kelak jika Sylvia meninggal, semua harta kekayaan peninggalan keluarga akan diwariskan kepada keturunannya. Alasan mengapa nama Janowski tidak tercantum dalam daftar warisan karena Sylvia beranggapan pasangannya itu bisa menopang kebutuhan hidup sendiri dari hasil laba beberapa perusahaan yang mereka bangun sama-sama. Sadar kalau bisnis yang ia kembangkan tidak sesukses yang diberitakan oleh media selama ini, Janowski pun merasa terancam, takut kehilangan pamor sekaligus fasilitas dari keluarga Sylvia. Tidak ingin terjadi hal demikian, Janowski mengajak Pascal untuk mulai menyusun rencana supaya keinginannya tercapai, yakni menguasai kekayaan keluarga Pastor. Polisi bahkan memprediksi apabila Janowski belum tertangkap, kemungkinan ia akan merencanakan pembunuhan Gildo, yaitu saudara laki-laki Sylvia. Jikalau Gildo meninggal, semua harta milik keluarga Pastor pasti akan jatuh ke tangan Sylvia. Langkah berikutnya, barulah mungkin Janowski akan menikahi putri tunggal Helen, sembari menunggu penyakit kanker payudara yang diderita Sylvia perlahan menghabisi nyawanya. Dengan begitu, rencana Janowski berhasil menguasai harta kekayaan peninggalan keluarga Pastor. Selain membeberkan motif pembunuhan Helen, Pascal juga memberitahu detail pelaksanaan misi penembakan Helen. Awalnya Janowski meminta bantuan Pascal agar dicarikan Senpi. Berhubung Pascal tidak menyanggupi permintaannya, Janowski lantas meminta dicarikan pembunuh bayaran. Berpikir kalau selama ini hidupnya bergantung kepada sang bos, asalkan ada imbalan, Pascal dengan senang hati menuruti setiap perkataan Janowski. Sesuai perjanjian yang mereka sepakati, untuk melancarkan misi penghilangan nyawa Helen, Pascal meminta uang upah sebesar $260.000 Amerika atau berkisar 3,6 miliar rupiah. Uang itu kemudian dibagi kepada ketiga orang kaki tangannya dengan rincian sebagai berikut. Pertama, dikasihkan ke saudara ipar Pascal bernama Belkatir sebanyak $97 Amerika sebagai imbalan tugas untuk merekrut pembunuh bayaran. Kedua, dibagikan kepada dua orang pelaku penembakan Helen, yakni Hamadi dan Ahmed sebesar $77.000 Amerika. Sisa uangnya barulah disimpan Pascal sendiri. Setelah sukses mendapat personil, Pascal mulai mempelajari pola perjalanan Helen. Setiap hari dia selalu mengawasi Helen pergi demi mencari waktu yang pas. Ketika waktu eksekusi sudah tiba, kedua pelaku tidak hanya dituntut menghabisi nyawa Helen beserta supirnya, namun juga diinstruksikan untuk mencuri dompet Helen supaya dikira kasus perampokan. Tetapi malang saat aksi penembakan, Hamadi dan Ahmed lupa akan instruksi tersebut. Cerobohnya lagi, selain meninggalkan banyak petunjuk waktu menjalankan misi, mereka juga tidak mengenakan topeng atau masker sehingga terekam jelas oleh kamera CCTV. Proses persidangan kasus pembunuhan Helen ini memakan waktu hingga 7 tahun lamanya. Setelah mengajukan sidang banding berkali-kali, akhirnya pada tanggal 12 November tahun 2021, Janowski dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sama seperti hukuman yang diterima kedua pelaku penembakan Helen, yakni Hamadi dan Ahmed. Sementara vonis yang dijatuhkan kepada Pascal ialah kurungan penjara selama 22 tahun dari tuntutan semula 30 tahun penjara. Pascal mendapati potongan hukuman sebab sejak awal penyelidikan ia sangat kooperatif dalam memberikan informasi serta berterus terang mengakui keterlibatannya.
Sedangkan Belkatir, orang yang merekrut dua penembak Helen ini, mendapati hukuman penjara selama 15 tahun. Terakhir, Omer Lohor yang bertugas sebagai perantara komunikasi antara si pengintai dan si penembak di TKP, yakni Hamadi dan Ahmed, divonis hukuman 6 tahun penjara dari semula tuntutan bebas. Omer ini merupakan salah satu terdakwa yang tidak dijelaskan begitu detail oleh sumber artikel manapun. Jadi tidak tahu pasti apakah dia direkrut langsung oleh Belkatir atau orang suruhan Hamadi dan Ahmed. Sebagai tambahan informasi, pasca peristiwa naas yang menimpa Helen, putra bungsunya Gildo Pastor memilih menetap di Amerika setelah dinyatakan sembuh dari penyakit stroke. Sementara untuk kabar Sylvia beserta kedua putrinya hingga sekarang tidak terdengar lagi. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Stay healthy and see you.